Di dunia, jabatan adalah amanah. Kursi yang diduduki para anggota DPR bukanlah sekedar simbol kekuasaan, melainkan titipan dari rakyat dan lebih besar lagi, titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap suara rakyat yang terabaikan, setiap janji yang diingkari, setiap kebijakan yang merugikan umat, semuanya akan menjadi saksi di hadapan Allah kelak. Di akhirat, tidak ada lagi mikrofon untuk berpidato, tidak ada lagi forum untuk berdebat, tidak ada lagi ruang rapat untuk saling berkilah. Yang ada hanyalah sidang agung di hadapan Allah yang Maha Adil. Setiap undang-undang yang dibuat, setiap keputusan yang diambil akan ditimbang apakah membawa maslahat atau justru menjerumuskan rakyat dalam kesengsaraan. Maka tanggung jawab DPR tidak berhenti saat masa jabatan usai. Ia berlanjut menembus alam kubur hingga terbentang di padang mahsyar. Pada hari itu, harta, jabatan, dan kedudukan tak lagi berguna. Yang tersisa hanyalah amal, kejujuran, dan keadilan. Wahai para pemegang amanah, ingatlah, kursi DPR mungkin hanya 5 tahun di dunia, tapi pertanggungjawaban di akhirat adalah selama-lamanya. Saudara-saudara, tahukah Anda? Dalam Islam, korupsi bukan hanya sekadar kejahatan terhadap negara, tetapi juga pengkhianatan terhadap amanah yang dititipkan Allah. Korupsi disebut sebagai bagian dari ghulul, yaitu mengambil hak yang bukan miliknya. Dan ancamannya sangatlah mengerikan. Dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 161, Allah menegaskan, barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang, maka pada hari kiamat ia akan datang dengan apa yang dikhianatinya. Bayangkan, seorang koruptor akan memikul hasil curiannya di hadapan seluruh manusia, bahkan sebelum diadili oleh Allah. Tak hanya itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, setiap daging yang tumbuh dari hasil haram, maka neraka lebih pantas baginya. Artinya, uang haram hasil korupsi tidak hanya mencelakakan pelakunya, tetapi juga keluarganya yang ikut merasakan harta tersebut. Mengerikan bukan? Koruptor mungkin bisa lolos dari hukum dunia, tetapi tidak ada jalan keluar dari hisab Allah. Dalam Islam, korupsi bukan sekadar pencurian biasa, melainkan kedoliman besar yang memiskinkan rakyat, menghancurkan bangsa, dan menutup pintu keberkahan. Jadi jangan pernah main-main dengan korupsi, karena sesungguhnya harta yang haram tidak akan pernah membawa kebahagiaan, melainkan hanya penyesalan, di dunia maupun di akhirat. Saudara, tak ada yang bisa menghindar, tak ada yang bisa lari. Ketika saat itu datang, detik-detik terakhir kehidupan, menyisakan rasa takut, nyeri, dan penyesalan. Inilah Sakaratul Maut, versi Dirin Cerita Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya saat ruh dicabut dari tubuh kita? Saat tak ada lagi keluarga, tak ada lagi harta, hanya amal yang jadi teman. Inilah Sakaratul Maut, detik-detik antara dunia dan akhirat. Sakaratul Maut bukan sekedar rasa sakit, tapi penderitaan yang tak bisa digambarkan dengan kata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia, pun merintih kesakitan saat menghadapinya. Lalu bagaimana dengan kita yang penuh dosa, penuh kelalaian, dan sering lupa bahwa kematian mengintai setiap saat? Ketika malaikat maut datang, tidak mengetuk pintu, tidak memberi isyarat, langsung menarik ruh dengan kekuatan tak tertandingi. Ada yang ruhnya ditarik seperti ditarik dari wol yang basah, menyayat, menyiksa. Ada pula yang wajahnya menjadi hitam legam, matanya melotot, lidahnya terjulur. Seketika seisi rumah penuh ketakutan. Anak istri hanya bisa menangis tapi tak bisa menolong.
Dan saat itu datang, tak ada dokter, tak ada obat, tak bisa lagi berkata tunggu dulu, tak bisa bilang aku belum siap. Karena Allah telah berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Surat Ali Imran ayat 185. Wahai jiwa-jiwa yang lalai, jangan tunggu ajal datang baru kau sadar. Siapkan bekalmu dari sekarang, karena sakaratul maut bukan dongeng. Ia nyata dan pasti akan datang. Ingatlah, setiap malam kau tidur, bisa jadi itu tidur terakhirmu. Setiap pagi kau bangun, bisa jadi itu fajar terakhirmu. Bersiaplah, karena sakaratul maut tak pernah mengenal kata nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku, jembatan Shirathul Mustaqim bukanlah jembatan biasa. Ia lebih halus dari sehelai rambut, namun lebih tajam dari sebilah pedang. Di sanalah seluruh manusia akan melintas, membawa bekal amalnya masing-masing. Bagi yang imannya kokoh dan amalnya penuh, jembatan itu akan dilalui secepat kilat, bahkan seperti hembusan angin. Namun bagi yang lalai, penuh dosa dan kurang bekal, kaki akan terpeleset lalu jatuh ke jurang neraka di bawahnya. Di dunia ini, kita pun sebenarnya sedang menapaki Shirathul Mustaqim, jalan lurus yang Allah tunjukkan melalui iman, ibadah, dan akhlak mulia. Setiap sholat kita memohon ihdinas shirathul mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jangan sampai di akhirat kita menangis karena jalan itu tak mampu kita lintasi. Maka jagalah sholatmu, perbaiki akhlakmu, jauhi maksiat, dan perbanyak amal jariah. Sebab kelak hanya amal solih dan rahmat Allah yang akan membuat langkahmu ringan meniti jembatan itu. Ingatlah, dunia hanyalah persiapan, dan jembatan itu adalah ujian terakhir sebelum surga. Di awal abad ke-20, ketika Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Hindia Belanda, radio belum menjadi hiburan rakyat, melainkan sebuah kemewahan. Pada tahun 1925, siaran radio pertama dilakukan di Batavia oleh Batavia's Radio Vereniging atau disingkat BRV, sebuah perkumpulan radio milik orang Belanda. Awalnya radio digunakan untuk hiburan komunitas Eropa, menyiarkan musik klasik dan berita dari negeri Belanda. Beberapa tahun kemudian, muncullah perkumpulan radio pribumi seperti Solosche, Radio Vereniging atau SRV di Surakarta pada 1933 dan Mataramsche Vereniging for Radio Omroep di Yogyakarta atau MVRO. Mereka mulai menyiarkan gamelan, wayang, dan lagu-lagu daerah yang menjadi awal mula radio sebagai media budaya lokal. Memasuki masa pendudukan Jepang 1942 hingga 1945, radio dimanfaatkan sebagai alat propaganda. Jepang mengubah semua stasiun radio menjadi satu jaringan bernama Hosokyoku, menyiarkan berita dan pidato pemerintah militer. Meski begitu, di balik layar para pejuang kemerdekaan mulai menyadari bahwa radio bisa menjadi senjata informasi yang dahsyat. Puncak peran radio terjadi pada 17 Agustus 1945. Setelah Insinyur Soekarno Hatta memproklamasikan kemerdekaan, berita tersebut tidak langsung diketahui seluruh rakyat. Radio Republik Indonesia atau RRI lahir pada 11 September 1945 berkat tokoh seperti Yusus Ronodipuro dan kawan-kawan yang mengambil alih stasiun radio Jepang. Melalui RRI, suara kemerdekaan disiarkan ke seluruh penjuru negeri dengan semboyan terkenal, sekali di udara, tetap di udara. Di era Orde Lama dan Orde Baru, radio menjadi media utama selain surat kabar. Ia tidak hanya menyiarkan berita, tapi juga musik, drama radio, pendidikan, hingga iklan. Tahun 1960-an hingga 1980-an adalah masa keemasan drama radio
seperti saur sepuh dan butir-butir pasir di laut. Penjelasan mengapa warga Pati marah kepada Bupati Sudewo. Pemicu utama, kenaikan pajak PBB P2 hingga 250%. Rencana kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBB P2 sebesar 250% menjadi akar utama kemarahan publik. Kebijakan ini dinilai sangat memberatkan masyarakat, terutama dalam kondisi ekonomi pasca pandemi. Banyak warga menyebut pemberitahuan tentang kenaikan ini dilakukan secara mendadak dan tanpa sosialisasi memadai. Bupati Sudewo menjelaskan bahwa tujuan kenaikan adalah untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, mengingat kontribusi PAD hanya sekitar 14% dari APBD, sementara belanja pegawai mencapai 47%. Namun penjelasan ini tidak meredam kemarahan warga. Kebijakan tambahan yang ditolak masyarakat. Selain isu pajak, beberapa kebijakan lain turut memicu kekecewaan. Penerapan 5 hari sekolah dan penggabungan atau regrouping sekolah yang dikhawatirkan berdampak buruk terhadap guru honorer yang bisa kehilangan pekerjaan. Pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap karyawan honorer di RSUD Suwondo yang dilakukan tanpa pesangon atau kompensasi yang adil, sementara kemudian rumah sakit malah merekrut karyawan baru. Proyek-proyek kontroversial lainnya seperti renovasi alun-alun, pembongkaran masjid tua, dan pemasangan jumbotron juga disoroti warga yang merasa kebijakan tersebut tidak pro-rakyat. Gaya komunikasi yang dianggap arogan. Bupati Sudewo sempat mengeluarkan pernyataan provokatif seperti 50.000 massa silakan demo, yang memicu kemarahan publik karena terkesan menantang warga sebagai objek unjuk rasa. Meski kemudian menyampaikan permintaan maaf, respon ini dinilai terlambat dan tidak cukup mengubah persepsi masyarakat terhadap gaya kepemimpinannya. Tanggapan pemerintah dan DPRD. Menyusul tekanan publik, Bupati Sudewo membatalkan kenaikan PBB P2 dan menyatakan akan meninjau ulang kebijakan tersebut. Kendati demikian, ketidakpercayaan warga sudah terlalu kuat. Tuntutan mulai bergeser dari pembatalan kebijakan menjadi desakan agar Sudewo mundur dari jabatannya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Pati membentuk panitia khusus atau pansus hak angket untuk menyelidiki tindakan Bupati Sudewo dan menjalankan proses pemaksilan jika diperlukan. Rangkuman inti, penyebab kemarahan warga, penjelasan singkat. Kenaikan PBB hingga 250%, membebani warga, dilakukan tanpa sosialisasi cukup. Kebijakan kontroversial lain, 5 hari sekolah, PHK honorer, proyek mahal. Sikap arogan Bupati, respon dan pernyataannya memicu publik. Aksi massa dan kerusuhan, demonstrasi besar, kekerasan, kendaraan dibakar. DPRD bentuk pansus, proses pemaksilan sebagai respon formal. Pemirsa, siapa sangka di balik manisnya gula yang sering kita konsumsi tersimpan kisah kelam dari sebuah bangunan tua peninggalan kolonial. Ya, inilah pabrik gula angker di Indonesia, tempat yang kini lebih dikenal karena cerita mistisnya daripada mesin-mesin tuanya. Pabrik gula ini berdiri sejak zaman Belanda, menjadi saksi bisu penderitaan para pekerja pribumi yang dipaksa bekerja tanpa kenal waktu. Konon, banyak yang meregang nyawa di dalamnya akibat kelelahan, kecelakaan mesin, hingga perlakuan kejam mandor kolonial. Hingga kini, bangunan tua itu masih berdiri dengan dinding yang menghitam, mesin karatan, dan aroma aneh yang sering tercium saat malam tiba. Warga sekitar percaya arwah para pekerja yang meninggal di sana tidak pernah benar-benar pergi. Banyak cerita beredar, mulai dari suara mesin tua yang berputar sendiri di tengah malam, jeritan kesakitan yang terdengar dari ruang penggilingan, hingga penampakan sosok mandor Belanda dengan cambuk di tangan berpatroli seolah-olah pabrik itu masih beroperasi. Yang paling menyeramkan, beberapa orang yang mencoba masuk tanpa izin mengaku melihat sesosok wanita dengan wajah rusak berlumuran darah berjalan di antara mesin-mesin tua sambil membawa karung gula kosong. Katanya itu adalah jelmaan pekerja yang tewas tragis karena tubuhnya tergilas mesin penggiling tebu. Kini
pabrik gula tua itu menjadi lokasi favorit para pemburu misteri. Namun bagi warga sekitar, tempat itu tetap dijauhi karena setiap yang masuk belum tentu bisa keluar dengan selamat. Pernahkah Anda membayangkan apa yang sebenarnya terjadi ketika kita menghembuskan nafas terakhir? Saat tubuh terbujur kaku dan tanah perlahan menutup rapat, disitulah dimulai sebuah perjalanan yang tak pernah kembali. Ya, inilah hari pertama di dalam kubur. Dalam gelapnya tanah, tidak ada cahaya, tidak ada suara keluarga yang menangis, yang tersisa hanyalah kesunyian. Detik demi detik berjalan begitu lambat, hingga setiap tarikan waktu terasa seperti abadi. Di ruang sempit yang dingin, tubuh mulai menyadari, inilah alam yang sesungguhnya, tempat manusia diuji setelah dunia berakhir. Bagi sebagian orang, inilah saat yang paling menegangkan, karena di sanalah manusia benar-benar sendirian. Tidak ada harta, tidak ada jabatan, tidak ada kuasa. Yang menemani hanyalah amal kebaikan atau justru dosa yang menghantui. Konon, pada hari pertama di dalam kubur, jiwa masih merasakan peralihan dari dunia ke alam barzakh. Rasa gelisah, rasa takut, bahkan bisikan-bisikan tak terlihat diyakini akan datang menyelimuti. Apakah kita siap menghadapi pertanyaan demi pertanyaan di ruang yang sunyi ini? Tanah telah menjadi selimut dan kubur menjadi rumah baru. Hari pertama di dalam kubur adalah awal dari perjalanan panjang menuju keabadian. Pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar siap saat waktunya tiba? Sebuah jalan sunyi yang menyimpan teror tak kasat mata. Inilah Alas Roban. Dini hari, seorang sopir truk melintasi Alas Roban sendirian. Udara dingin, sunyi mencekam. Tiba-tiba, sosok wanita bergaun putih muncul di tengah jalan. Saat dicek ke belakang, dia sudah ada di dalam truk. Paginya, sopir itu ditemukan tak sadarkan diri. Rambutnya memutih, wajahnya pucat seperti habis bertemu kematian. Alas Roban bukan sekadar jalur biasa. Ini jalur milik mereka yang tak terlihat.